semuanya, kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang kurikulum. Oke, latar belakang model kurikulum. Berbagai macam model kurikulum telah dikembangi oleh para ahli kurikulum, pendidikan, dan psikologi. Namun demikian, jika Anda teliti lebih lanjut, para ahli tersebut mempunyai satu tujuan arah. Pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk pengembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua adalah pengertian model konsep kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengertian model pengembangan kurikulum. Menurut Toto Ruhimat, pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model konsep kurikulum yang pertama ada kurikulum subjek akademis, yang berorientasi pada masa lalu. Kalau kurikulum yang kedua, kurikulum humanistik, berkonsep aliran didikan pribadi, memberikan tempat utama kepada siswa. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Yang keempat, teknologi dan kurikulum. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Model pengembangan kurikulum. Menurut Robert S. Zane dalam bukunya Curriculum Principles and Foundation, pertama the administrative model pengembangan kurikulum yang sangat umum dikenal model top down, dari atas ke bawah, atau line staff, garis komando. Maksudnya yaitu inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi. Yang kedua, grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru. Yang ketiga, the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Yang keempat ada Bicochet system. Yang kelima, Taba inverted model. Yang keenam, Rogers interpersonal relation model. Kesimpulannya, keberadaan model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum, dan dengan mempelajari model-model pengembangan kurikulum dapat memudahkan dalam melakukan pengembangan kurikulum. Pada saat ini banyak para ahli yang mengumumkan tentang model-model pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.